Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai golongan flavonoid, yaitu flavon. Di sini kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Natasha Melinda Halatu. Yang kedua adalah Binsar Lumban Gaul. Yang ketiga ada Nisrina Nuraini. Yang terakhir ada Maria Angelia Kape. Yang pertama ada struktur umum. Berikut adalah struktur flavon. Yang pertama ada krisin, kedua ada diosmin, yang ketiga ada apigenin, dan yang terakhir ada nobilentin. Untuk bagian yang dilingkarin tersebut adalah struktur dari flavonnya. Selanjutnya adalah senyawa flavon. Ini ada beberapa contoh senyawa flavon. Yang pertama ada apigenin, yang kedua ada luteolin, yang ketiga ada krisin, dan yang terakhir ada tangeretin. Selanjutnya ada tanaman atau hewan penghasil dari flavon. Yang pertama ada apigenin, yaitu tanamannya yang penghasilnya adalah daun seledri. Kemudian luteolin itu buah lindur dan ekstrak dari buah tanaman blue honeysuckle. Kemudian ada krisin dari buah jeruk, dan diosmin dari tanaman seledri juga. Selanjutnya yaitu mengenai ekstraksi, pemisahan, dan identifikasi untuk senyawa flavon. Ini merupakan sampel senyawa flavonnya yang kita ambil dari kulit batang Ascortecini king. Untuk ekstraksi senyawanya, 5 kg serbuk kayu dimaserasi dengan metanol selama 24 jam, kemudian dilakukan penyaringan. Residu hasil penyaringan dimaserasi kembali dengan pelarut dan cara yang sama. Kemudian diperoleh ekstrak metanol dari hasil maserasi yang dikeringkan dengan rotary evaporator sehingga menghasilkan ekstrak metanolnya yang berwarna coklat kehitaman sebanyak 53 gram. Selanjutnya untuk isolasi senyawanya atau pemisahan senyawanya dari hasil maserasi difraksinasi dengan metode KFC Eluene N-heksan 100% dengan perbandingan N-heksan etil asetat 8:2 sampai 3:7 dan etil asetatnya 100%. Diperoleh 16 fraksi. Selanjutnya dari 16 fraksi itu fraksi-fraksinya memiliki RF sama pada plat KLT. Kemudian digabung hingga diperoleh 6 fraksi utama, yaitu fraksi A 0,78 gram, fraksi B 0,54 gram, yang C 3,50 gram, D 1,47 gram, E 1,73 gram, dan F 4,32 gram. Untuk fraksi C-nya dilakukan pemisahan secara berulang dengan kromatografi radial menggunakan campuran Eluene N-heksan, CHCl3 banding aseton, 7:2:1 menghasilkan senyawa 1,82 mg. Kemudian untuk fraksi B-nya yang larut dalam aseton difraksinasi dengan kromatografi radial berulang kali menggunakan Eluene N-heksan aseton dengan perbandingan 8:2 menghasilkan senyawa 2,73 mg. Berikutnya untuk identifikasi senyawa flavon menggunakan spektroskopi ultraviolet UV-Vis. Spektrofotometri UV-Vis adalah anggota teknik analisis spektroskopik yang memakai sumber radiasi elektronik ultraviolet dekat dengan panjang gelombang 190-380 nanometer dan sinar tampak 380-780 nanometer dengan memakai instrumen spektrofotometer. Spektrofotometri UV-Vis melibatkan energi elektronik yang cukup besar pada molekul yang dianalisis, sehingga spektrofotometri UV-Vis lebih banyak dipakai untuk analisis kuantitatif dibandingkan kualitatif. Kebanyakan flavonoida digolongkan dalam 2 kelompok absorpsi. Yang pertama, dalam range panjang gelombang 240-285 nanometer untuk pita yang kedua. Dan yang kedua dalam 300-400 nanometer untuk pita yang pertama. Pita kedua menunjukkan hasil serapan dari sistem benzoil cincin A.
Sedangkan pita pertama merupakan hasil absorpsi dari sistem sinamoid cincin B. Berikut merupakan panjang gelombang dari golongan flavonoida. Spektroskopi UV vis biasanya digunakan untuk molekul dan ion anorganik atau kompleks dalam larutan. Absorpsi maksimum campuran beberapa senyawa merupakan jumlah absorban masing-masing senyawa tersebut. Hal ini dapat digunakan untuk pemeriksaan kemurnian suatu senyawa. Berikut adalah rentangan serapan spektrum UV visible golongan flavonoida menurut BAT tahun 2005. Untuk flavon sendiri ada di pita nomor 2 pada panjang gelombang 250 sampai 280, dan untuk pita yang pertama 310 sampai dengan 350 nanometer. Sedangkan untuk jenis flavonoida flavonol itu untuk pita yang kedua 250 sampai dengan 280, untuk pita yang pertama 330 sampai dengan 360. Untuk flavonol pita kedua 250 sampai dengan 280, sedangkan untuk pita yang pertama 350 sampai dengan 385 nanometer. Seterusnya sampai dengan antosianidin dan antosianin. Untuk pita yang kedua 270 sampai dengan 280 nanometer, dan untuk pita yang pertama panjang gelombangnya 465 sampai dengan 560 nanometer. Selanjutnya ada efek senyawa dari flavon. Yang pertama apigenin. Apigenin ini memiliki efek untuk menurunkan tekanan darah yang mekanisme kerjanya mirip dengan kalsium antagonis dan manitol yang berfungsi sebagai zat yang bersifat diuretik. Yang kedua ada luteolin yang memiliki aktivitas antitumor dengan cara menghambat proses proliferasi sel, menginduksi aktivitas DNA topoisomerase 2, dan menghambat pembentukan sel kanker. Luteolin juga dapat digunakan sebagai antioksidan. Selanjutnya, yang ketiga ada krisin, dapat digunakan sebagai anti kanker, antioksidan, hepatoprotektif, antivirus, neuroprotektif, dan anti kecemasan. Yang keempat ada diosmetin, dapat digunakan sebagai antibakteri, antiinflamasi, dan efek antioksidan. Juga efektif dalam pengobatan dermatitis atopik. Yang kelima ada tangretin, memiliki efek antiproliferatif pada berbagai sel kanker. Yang terakhir ada diosmin, memiliki efek antiinflamasi yang dapat mengurangi pembengkakan atau peradangan, juga digunakan sebagai agen kemopreventif pada penyakit kandung kemih dan sebagai pelindung vaskular. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.